Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih bil barakatil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Ikhwani wal akhwat fiddin arsyadakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian dari Tadabbur juz 30 dalam Al-Qur'an, dan dalam kesempatan yang lalu kita telah membahas surah At-Takwir. Di broadcast salah ya, sekarang At-Takwir, sekarang Al-Infitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqulu bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un fatarat. Kata al-infitar berasal dari kata ini. Infatarat, yang artinya adalah terbelah. Dan memang surah setelah An-Naba, jadi ini benar-benar nyambung ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang kafir, musyrikin Mekah itu bertanya-tanya mengenai hari akhir, maka Allah jawab kemudian di An-Nazi'at, Allah jawab juga kemudian di Abas, Allah jawab di At-Takwir, dan kali ini Allah juga jawab di Al-Infitar untuk menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana hari kiamat itu terjadi. Maka gambaran-gambaran itu sangat mengerikan. Dan di sini Allah menggambarkan dengan kalimat idzas samaa'un fatarat, dengan kalimat dan ketika atau apabila langit itu terbelah. At-Takwir, idza syamsu kuwirat, ketika matahari tergulung. Jadi luar biasa. Dan gambarannya itu gambaran yang tidak akan pernah bisa terbayang oleh akal pikiran kita, saking dahsyatnya. Jadi betapa kekacauan pada hari kiamat itu benar-benar sangat besar, sehingga bencana-bencana yang kita alami hari ini, bencana-bencana yang kita saksikan hari ini, itu sebetulnya hanya 1 atau 2% saja. Bahkan mungkin belum nyampe 1% dari apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Bencana yang paling besar yang menimpa bumi hari ini, bahkan kejatuhan meteor sekalipun, maka itu masih bencana yang sangat kecil dibandingkan dengan bencana hari kiamat yang nanti akan menimpa kita. Karena yang digambarkan itu matahari yang tergulung, ya. Kemudian langit yang terbelah, dan di sini kemudian Allah melanjutkan wa idzal kawakibun tatharat,
dan bintang-bintang berserakan. Ini mungkin kalau bahasanya ahli perbintangan bisa jadi ini meteor berjatuhan. Kalau satu meteor aja bisa menghancurkan satu kota. Apalagi kalau puluhan. Apalagi kalau ratusan. Apalagi kalau ribuan. Udah gak tersisa apa-apa di bumi ini. Bumi hanya bagian kecil dari alam semesta. Kejatuhan meteor udah hancur. Bintang-bintang saling bertabrakan, planet-planet saling bertabrakan, matahari saling bertabrakan. Maka apa lagi yang diharapkan? Nggak ada apa-apa. Maka dari itu, kalau misalnya kita masih berpikir bahwa hidup itu adalah perkara yang aman, dalam artian adalah hidup yang penting enak buat sendiri gitu, tanpa persiapan apapun, maka justru khawatirnya ada bencana besar yang akan menimpa kita. Seperti itu. Wa idzal biharu fujirat. Dan ketika laut diluapkan, fujirat, diluapkan. Maka kemudian Allah melanjutkan, wa idzal quburu bu'athirat. Maka di sini berarti Allah menggambarkan bagaimana kebangkitan orang-orang yang telah meninggal dunia melalui tiupan sangkakala yang kedua. Jadi benar-benar bangkit dari alam kubur. Terus gimana yang gak dikubur, Ustaz? Gimana yang gak dikubur? Sama dibangkitkan juga. Karena kubur itu dua. Ada kubur fisik, ada kubur yang bersifat metafisik. Yang disebut dengan alam barzakh. Kubur fisiknya ada kubur fisiknya. Ya, kubur fisiknya ada. Tapi ada yang disebut dengan alam barzakh. Dan ini tentu tidak bisa kita bayangkan sebagaimana kuburan fisik. Alamnya seperti apa Allah Ta'ala alam. Dia bukan alam dunia, juga belum alam akhirat. Makanya disebut alam barzakh kan. Alam di antara, baina-baina. Alam perbatasan. Maka pada saat itulah kemudian manusia yang telah berada di alam barzakh dikembalikan. Dan bagaimana Allah menggambarkan manusia yang dibangkitkan itu adalah fisiknya kan? Dari tulang dibangkitkan. Tulang apa? Dari tulang ekor. Maka berarti yang dibangkitkan itu fisiknya. Berarti yang dibangkitkan fisiknya, bukan ruh. Bukan ruh berarti. Kalau berbicara mengenai ruh, ya ruh itu nggak ada matinya kan? Dalam artian, ya ruh itu hidup. Tapi ketika nanti dibangkitkan berarti fisiknya. Dengan fisik yang baru berarti. Makanya dalam Al-Quran pun, siksaan di akhirat itu bukan ruh kan? Tapi jild. Menimpa apa? Menimpa jild, kulit. Dan Allah gantikan dengan kulit yang baru, dengan fisik yang baru. Jadi ternyata fisik yang nanti dibangkitkan. Berarti nanti yang masuk surga fisik. Ya masuk surga berarti fisik. Sebagaimana masuk neraka berarti fisik juga kan? Ruh itu ada kulitnya enggak? Ya enggak, ruh itu enggak ada kulitnya. Yang ada kulit itu fisik. Dan ketika kemudian manusia disiksa di dalam neraka, ternyata Allah menggambarkan jilid. Kulit. Terbakar kulitnya, kemudian diganti kulit yang baru. Terbakar kulitnya, kemudian diganti kulit yang baru. Maka kalau misalnya yang disiksa adalah neraka, yang di neraka adalah yang disiksa di neraka adalah fisik, maka demikian pula mereka yang masuk dalam surga. Nah, fisik. Makanya gambaran-gambaran surga pun banyak gambaran fisik. Gambaran minum khamar, ini ruh nggak butuh khamar. Ruh memangnya butuh makanan, ya ruh itu nggak butuh makanan. Gambaran buah-buahan, gambaran pernikahan dengan bidadari, gambaran memiliki harta yang berlimpah. Emangnya ruh butuh harta yang berlimpah? Enggak butuh. Jadi fisik. Ya. Sehingga ini menjadi jawaban bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa di surga itu hanya ruh. Kalau misalnya di surga ruh saja, buat apa Allah menggambarkan itu semuanya? Buat apa Allah menggambarkan itu semuanya? Ya. Begitu. Dan jelas sekali bahwa dalam hadis ketika manusia dibangkitkan dimulai dari tulang ekor. Maka berarti fisik yang dibangkitkan kembali. Walaupun dengan rupa yang seperti apa kita tidak tahu. Hanya saja dalam gambarannya akan dibangkitkan seperti apa? Seperti usianya Nabi Adam ya. Jadi usia sebaya 30-an tahun. Manusia itu nanti akan disetarakan usianya, usia 30-an tahun. Begitu. Seperti apa bentuknya? Wallahu a'lam bishawab.
Yang pasti nanti ada yang bentuknya itu cerah, ya kan? Ada yang penuh berceceran keringat. Dan Nabi menggambarkan bahwa manusia akan dibangkitkan dalam telanjang. Ini jelas fisik. Ruh itu nggak ada istilah telanjang. Dan kemudian Nabi juga menggambarkan bahwa nanti manusia, orang-orang beriman akan diberikan pakaian. Ruh nggak butuh pakaian. Berarti fisik. Siapa manusia yang pertama kali dapat pakaian? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dapat pakaian. Ya. Lalu kemudian semua manusia akan mendapatkan pakaian. Sebelumnya nggak dapat pakaian. Sampai-sampai Aisyah mengatakan apa? Oh, memangnya mereka nggak malu ya Nabi? Iya kan? Aisyah nanya gitu kan ke Nabi. Kata Nabi, boro-boro mikirin lihat orang lain nggak pakai pakaian itu. Mikirin dosa aja yang ada di kepala. Aduh, ini CCTV bakal keputer dari awal sampai akhir. Alimat nafsum ma ahdarat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan diperlihatkan semuanya. Maka wa idzal quburu bu'thirat, ketika kemudian kuburan-kuburan dibangkitkan, maksudnya kuburan dibongkar ini adalah manusia yang berada di sana dibangkitkan kembali. Maka yang berada dimanapun akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan dalam satu padang mahsyar. Kumpulkan, berbondong-bondong. Kata Nabi, maka nanti manusia akan berkumpul bersama imam mereka masing-masing. Maka Nabi mengatakan, aku berharap umatku adalah umat yang paling banyak. Kata Nabi SAW, aku berharap umatku adalah umat yang paling banyak. Makanya Nabi senang buat perempuan yang punya banyak anak. Jadi senang Nabi itu perempuan yang banyak anak senang. Makanya kenapa kemudian Islam mendorong perempuan itu untuk tidak menunda pernikahan, salah satunya itu. Kalau memang tidak ada kendala, jangan tunda pernikahan. Tujuannya apa? Tujuan memperbanyak anak aja. Oh, perbanyak anak Ustaz. Banyak anak kita kan biaya segala macam mahal. Jangan kemudian antum berpikir punya anak itu nggak akan bisa menafkahi khosyata imlak, khosyata infak. Itu orang-orang kafir itu kerjaannya itu. Orang-orang yang takut menafkahi anak, khosyata imlak, khosyata infak, itu orang-orang kafir itu. Rizki itu telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting itu kita persiapkan mental fisik kita. Yang penting ilmu. Ilmu, fisik, mental udah selesai. Sisanya masalah rezeki segala macam diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi yang menjanjikan bahwa Nabi itu senang banget ngelihat kaum muslimin yang punya banyak anak. Makanya Nabi mengatakan nikahilah wanita-wanita yang al-waludul wadud atau wadudul walud. Wanita yang penuh kasih sayang dan subur. Ya, nikahilah. Dan oleh karena itu pula sebagian ulama mengatakan bahwa al-kasb itu apa? Mencari pekerjaan. Dibandingkan dengan ibadah mencari pekerjaan yang hukumnya sudah bukan wajib dengan ibadah yang sunnah, itu lebih utama mana? Kan mencari pekerjaan yang wajib itu sekadar untuk memenuhi kebutuhan primer. Maka kalau kebutuhan primer kita sudah terpenuhi, berarti pekerjaan menjadi apa? Sunnah, tidak wajib lah ya. Ada waktu nih buat bekerja yang bukan wajib, ada waktu buat beribadah yang sunnah. Lebih utama mana? Hah? Lebih utama beribadah yang sunnah. Lebih utama beribadah yang sunnah. Kenapa? Karena pekerjaan walaupun awalnya melelahkan, tapi ketika dia banyak duit, maka itu akan sejalan dengan syahwat dan hawa nafsu pada akhirnya. Kecuali kalau pekerjaannya wajib, ibadahnya sunnah, maka lebih utama bekerja. Tapi ada yang menarik, bahwa ketika kemudian seseorang memilih antara pernikahan dengan ibadah yang sunnah, pilih mana? Maka menikah lebih utama. Menikah lebih utama. Kenapa? Karena salah satunya adalah menjaga keturunan, menjaga anak manusia sehingga memperbanyak keturunan Nabi atau memperbanyak keturunan sehingga menjadi umat yang terbanyak, umat Nabi yang terbanyak. Begitu. Seperti itu. Dan karena itu pula Islam membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu orang. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Betul, salah satunya itu. Agar apa? Agar memperbanyak keturunan. Kalau misalnya satu orang istri, berapa maksimal anak? Afaf kuat berapa anak satu orang?
Paling 5 10. Paling maksimal 10 itu udah aduh 10, paling 5 Ustaz. Emangnya enggak capek apa ngelahirin? Oh capek. Kan sekarang bisa sesar. Emangnya sesar enggak sakit? Sakit. Tanya ke yang sesar. 3 kali sesar itu dokter udah wanti-wanti. Kalau bisa enggak usah lagi deh yang keempat. Udah bahaya udah 3 kali sesar ini. Biasanya gitu kan dokter wanti-wanti udah yang ketiga tuh. Maka kalau 4 kali sesar biasanya dokter, kenapa Bu? Ini udah bahaya udah 3 kali disesar Bu. Maksimal 5 kali, udah 5 kali udah menyerah dokternya. Bu jangan ya udah, jangan lahir, jangan hamil lagi bahaya. Paling 5. Satu istri 5. Kalau misalnya 4, 20. Banyak. Kenapa kemudian mendorong itu? Karena Nabi senang, Nabi mencintai. Karena Nabi mencintai hal tersebut. Ya, begitu. Nabi menyenangi hal tersebut. Seperti itu. Dan oleh karena itu pula banyak para sahabat yang menikah dengan banyak wanita. Gak ada sahabat yang istrinya satu. Sahabat istri satu gak ada. Semiskin mungkin sahabat istrinya 2. Begitu. Ala kulli hal bahwa nanti di akhirat manusia berkumpul. Kemudian Nabi senang sekali melihat umatnya yang jumlahnya banyak. Maka perbanyaklah jumlah umat. Antum juga laki-laki jangan nunda pernikahan. Tapi kalau laki-laki sih nggak terlalu masalah sebenarnya. Sampai 70 tahun masih bisa punya anak. Cuma kalau perempuan di atas 30 tahun itu sudah mulai diwanti-wanti. Apalagi sudah usia 40 tahun. Udah langka sekali ibu-ibu yang bisa melahirkan anak di atas 40 tahun. Ya. Jadi usia 30 tahun itu udah usia akhir. Paling 2-3 kali lahir atau 2 bahkan mungkin 1 atau 2 kali hamil saja gitu. Makanya mumpung masih muda, kalau memang ada yang cocok, ya, kalau memang ada yang cocok, langsung saja, nggak apa-apa. Begitu. Dalam rangka apa? Niatnya dalam rangka memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, tentu saja wajib diiringi oleh ilmu fisik dan mental. Tapi kalau ilmu fisik mentalnya belum siap, ya jangan juga. Nanti masalahnya bukan karena nikah mudanya, bukan. Tapi karena belum siapnya. Karena yang namanya nikah itu mau muda mau tua, bukan masalah usianya, tapi masalah kesiapannya. Oleh karena itu, harus sebetulnya masalah-masalah seperti itu, ya masalah-masalah pendidikan keluarga segala macam itu harusnya dididik atau harusnya disampaikan sebelum balik. Sehingga ketika balik itu sudah siap. Harusnya begitu. Harusnya. Ya, anak sekarang sudah balik aja nggak bisa nyari duit. Zaman dulu, di zaman Nabi, anak-anak yang masih kecil sudah diajarkan untuk berbisnis. Minimal tahu caranya dia bertahan hidup, survive. Begitu minimal, terutama yang laki-laki. Makanya kan kalau kita lihat cerita di zaman Nabi, laki-laki itu masih kecil sudah apa? Sudah mengembala kambing, mengembala domba, ngurusin kebun, ngurusin perdagangan. Kenapa? Karena dibiasakan. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka balik, mereka sudah siap untuk menghidupi dirinya sendiri. Dengan cara apapun. Kalau memang jadi pengajar, kalau memang jadi pengembala-pengembala, kalau memang jadi pebisnis-pebisnis, jadi peternak-peternak, bebas. Yang penting mereka sudah paham bahwa demikianlah realita kehidupan. Nah hari ini itu yang pendidikan yang kurang. Banyak orang yang hanya duduk di sekolah berapa tahun? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, tapi nggak ngerti arti hidup. Bayangkan. Tapi nggak ngerti. Ketika lulus kuliah nilainya tertinggi, bingung. Ternyata hidup nggak seperti di bangku kuliah. Ya, emang enggak. Karena nggak pernah diajarin cara hidup. Bahkan ngangkat galon aja nggak bisa gitu kan. Nuangin galon ke ke dispenser aja nggak bisa gitu kan, aneh. Kayak gitu. Saking nggak belajar hidupnya begitu. Atau misalnya sekadar masak nasi pakai rice cooker aja nggak bisa. Begitu kan. Ini kan kebangetan begitu. Kenapa? Saking nggak ngertinya hidup. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Begitu. Ya Allah Ta'ala. Lalu kemudian ini yang cukup penting ya menjadi catatan kita, bahwa ketika kemudian manusia dibangkitkan kembali, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kalau di ayat sebelumnya alimat nafsum, kalau di surah sebelumnya alimat nafsum ma ahdarat, tapi kalau di sini alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka nanti setiap jiwa akan mengetahui ma qaddamat, akan melihat kembali apa yang dia dahulukan, wa akharat, dan apa yang dia akhirkan. Ini berarti berkaitan dengan apa nih? Berkaitan dengan apa? Amal yang seperti apa dia dahulukan, dia akhirkan. Maka berarti di sini ada apa? Ada pembicaraan mengenai skala prioritas. Bahwa nanti Allah akan
memperlihatkan kepada kita selama hidup di dunia itu kita prioritasnya ke arah apa. Maka berarti sebelum kita nanti melihat hal tersebut di akhirat, harusnya sekarang kita tentukan skala prioritas kehidupan kita di dunia itu apa. Maka kalau misalnya skala prioritas kita akhirat, berarti harusnya kehidupan kita itu kan fokus ke sana dong. Sehari-hari kita ngurusin akhirat dong. Karena begini, banyak orang yang enggak beribadah bukan karena enggak punya waktu ibadah, tapi memang karena dia tidak memprioritaskan buat ibadah. Prioritasnya apa? Kalau anak-anak muda prioritasnya main, nongkrong, foya-foya. Maka prioritaskan itu. Padahal waktu yang sama mereka bisa gunakan untuk hal yang baik begitu. Waktunya ada bukan karena nggak punya waktu. Demikian pula banyak para pengusaha misalnya nggak sempat ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena mereka enggak bisa belajar, bukan karena mereka nggak punya waktu untuk duduk di majelis ilmu, bukan. Sebenarnya bukan. Tapi ternyata prioritasnya yang berbeda. Mereka lebih memilih untuk duduk di rapat-rapat misalnya. Mereka lebih memilih untuk duduk di restoran-restoran. Mereka lebih memilih duduk dengan partner-partner kerja mereka. Mereka lebih memilih duduk di perusahaannya. Padahal kan yang namanya direktur segala macam itu, ketika di perusahaan pun nggak terlalu banyak berpengaruh duduk berlama-lama di sana. Artinya 1-2 jam dia duduk di majelis ilmu masih bisa meninggalkan kantornya gitu. Kalau mau, kalau dia memprioritaskan hal tersebut. Apalagi kemudian kita yang aktivitas sehari-harinya adalah menuntut ilmu. Maka jangan sampai namanya penuntut ilmu tapi prioritasnya bukan ilmu. Namanya penuntut ilmu tapi prioritasnya bukan ilmu. Prioritasnya masih sesuatu yang lain. Ketika misalnya ada waktu kosong, apa yang kita prioritaskan? Buat istirahat oke, supaya otaknya segar, nggak masalah. Karena buat saya kalau misalnya siang nggak istirahat kayak tadi siang nggak sempat istirahat ya. Wah pas talaki asar itu udah pusing banget itu. Makanya udah jam 5 udah selesai. Mau tidur sampai sebelum maghrib. Udah nggak kuat, harus ada istirahat kalau saya pribadi. Wallah, kalau antum kalau nggak tidur siang kuat apa? Kalau saya nggak kuat. Minimal sejam atau sejam setengah itu harus. Tadi pada Jumatan langsung kan Jumatan agak jauh, sebut bocah nyampe sini, aduh udah bentar lagi asar nih, tidur nggak akan bener. Sudahlah, nunggu asar, ternyata pada asar itu udah pusing banget, nggak kuat. Saya harus tidur, karena aktivitas dari pada subuh. Aktivitas saya dari pada subuh, ya. Setiap Senin sampai Ahad. Saya aktivitas itu Senin sampai Ahad dari pada subuh udah mulai. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu belajar. Saya masih ikut di Khodimus Sunnah belajar. Kemudian Jumat talaki antum, Sabtu besok itu talaki online, Ahad talaki online. Dari mulai jam 5:30. Ya, sekarang udah mulai belajar, udah mulai ngajar saya. Kemudian sampai jam 7, sampai jam 7:30 ya. 7 sampai jam 7:30. Kemudian jam 8 aktivitas kan sama antum Senin sampai Jumat ya. Kecuali Sabtu Ahad kalau kosong. Besok misalnya Sabtu berarti ujian. Ahad berarti kosong, pakai main futsal kan? Ya nggak apa-apa, main futsal seminggu sekali nggak masalah. Tapi jangan sampai prioritas kita itu berubah begitu. Kira-kira nih, kalau misalnya sekarang selesai kajian malam sebelum tidur, ngapain nih? Maka prioritasnya harus benar. Kalau istirahat supaya besok bisa bangun pagi. Jangan sampai lagi-lagi kita memprioritaskan sesuatu yang gak ada kaitan dengan ilmu. Kalau memang kita prioritasnya adalah ilmu, maka berarti hidup kita harusnya sibuk dengan itu. Scroll HP boleh, tapi bukannya syamilah gitu. Buka YouTube-nya, YouTube kajian gitu. Saya tuh sering ya, sengaja ngajak diskusi orang di grup kadang-kadang itu. Supaya saya bisa nyari. Jadi senang nyari. Akhirnya sibuk di HP nyari-nyari ibaroh segala macam kan. Sengaja gitu. Jadi sengaja agak-agak mancing-mancing perdebatan gitu kadang-kadang gitu kan. Kayak barusan di grup Mujaz. Padahal udah tahu, ya cuma nggak apa-apa, senang aja gitu. Akhirnya saya jadi nyari. Lempar-lempar ibaroh kayak gitu. Seperti itu. Maka prioritas kita itu apa? Istirahat gak masalah,
main itu adalah juga bagian dari kehidupan kita. Tapi jangan sampai ternyata setiap kali waktu luang misalnya kita main semuanya. Oh, prioritas kita berarti di mana nih? Setiap waktu luang misalnya kita malah tidak bermanfaat semuanya. Maka berarti prioritas kita di mana nih? Ya. Orang yang sudah memprioritaskan akhirat, orang yang sudah memprioritaskan ilmu, maka dia akan fokus ke sana. Tidak akan berpaling. Tidak akan berpaling. Maka penting menentukan skala prioritas. Kenapa? Karena ternyata nanti skala prioritas ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maqaddamat wa akhirat. Mana yang antum dahulukan, mana yang antum akhirkan. Maka antum harus buat. Kalau dulu itu ada istilahnya bagan yang 4 itu ya. Yang pertama, penting mendesak. Penting mendesak. Antum nanti harus bikin tuh, di list mana yang penting dan mendesak. Yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Penting tapi tidak mendesak. Kira-kira apa yang penting tapi tidak mendesak? Tulis. Masih jauh waktu deadline-nya, tulis. Ada yang tidak penting tapi mendesak. Contohnya apa tidak penting tapi mendesak? Contohnya jawab HP, jawab telepon kan mendesak kan? Tapi kan belum tentu penting. Maka kalau nggak penting boleh ditinggalin, nggak apa-apa walaupun mendesak. Kan kalau nggak dijawab bakal kehilangan. Tapi kan nggak penting, nggak apa-apa. Kalau berbenturan dengan yang penting dan mendesak, maka prioritaskan yang penting. Begitu. Maka yang paling akhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Nah sayangnya menurut penelitian kebanyakan manusia terjebak di kolom yang keempat ini. Kebanyakan manusia lebih sering terjebak di kolom yang keempat. Sebetulnya kita yang hidup di ma'had atau di lembaga atau dalam sebuah sistem yang baik itu sebetulnya alhamdulillah setidaknya kita tidak akan terjebak di poin keempat. Setidaknya. Kenapa? Karena kita hidup dengan sistem. Begitu. Cuma yang jadi masalah, apa yang terjadi kalau antum keluar dari sistem tersebut? Karena antum gak selamanya dalam sistem itu. Betapa banyak anak-anak mahad yang ketika keluar dari mahad itu merasa terbebas dari penjara. Jadi gimana caranya kita bisa punya imunitas? Apa imunitas itu? Benteng pertahanan. Sehingga walaupun kita tidak hidup dalam sebuah sistem, tapi kita bisa mempertahankan eksistensi kebaikan kita. Begitu. Maka antum harus pikirkan baik-baik mana yang penting dan yang mendesak. Antum kalau perlu catat apa saja yang penting dan mendesak. Yang butuh segera diselesaikan. Dan itu penting. Lagi-lagi, kapan kita menilai sesuatu itu penting atau tidak, maka lihat prioritas awal antum. Akhirat, itulah yang paling penting. Penting dan mendesak. Sholat itu penting dan mendesak. Walaupun kalau antum capek, boleh jadi tidak mendesak. Kalau capeknya capek banget, boleh ditunda kan? Tapi jangan sampai lewat waktunya. Begitu. Penting dan mendesak. Apa nih kira-kira yang penting mendesak? Oh, saya udah pengen nikah, Ustaz. Berarti harus punya ilmu fikih munakahat. Berarti penting dan mendesak. Cari ilmu tentang fikih munakahat kalau begitu. Bagaimana caranya saya bisa menghasilkan al-kasab, penghasilan, penghidupan dunia untuk menghidupi keluarga saya. Itu harus dipikirin. Saya mau jadi apa nanti? Saya mau mendapatkan penghasilan dari mana? Kalau perempuan nggak mikirin itu karena nafkah wajiban laki-laki. Gak usah mikirin itu. Hah? Nomor 2 apa? Penting tapi tidak mendesak. Nikah, Ustaz, nikah itu penting buat saya, tapi saya nggak mendesak. Saya masih kuat kok sendirian. Oh ya udah silakan, tidak masalah. Karena nikah itu tidak wajib, nikah itu sunnah. Tidak wajib, nikah itu sunnah. Begitu. Tapi kalau memang antum sudah apa? Antum mengenal lah hormon antum mengenal juga keadaan fisik antum mengenal juga kebiasaan antum. Tapi kalau antum misalnya dengan tidak menikah itu justru malah terjerumus pada banyak keburukan, maka antum harus segera menikah. Kecuali antum sampai sekarang, aneh mah nikah nggak nikah sama aja kayaknya, santai aja. Apalagi sekarang sibuk sama ilmu, lupa kayaknya sama perempuan, subhanallah, bagus, nggak masalah. Orang yang melupakan wanita karena ilmu itu luar biasa itu. Ya Imam Nawawi berarti kan, wali itu, luar biasa itu. Semoga kemudian dengan itu dia bisa fokus. Tapi ada juga justru ulama yang ketika nutut ilmu itu senang didampingi oleh wanita, Imam As-Suyuti. Begitu. Karena dengan ilmu, karena dengan wanita saya bisa lebih semangat mencari ilmu katanya gitu.
Itu bagus. Berarti istrinya luar biasa, berarti kan motivasinya. Jadi tergantung, beda-beda memang, beda-beda tiap orang ya. Ada orang yang kalau lagi belajar, lagi taklim, ada istri anak-anaknya tuh terasa ganggu. Ganggu kalian nih. Saya itu kalau lagi belajar harus fokus. Ada orang yang justru kalau ada istri, ada anak, ya, ada orang yang disukainya, dia malah seneng, malah semangat. Ada. Jadi beda-beda, tiap orang beda-beda. Jadi tergantung antum itu kayak gimana. Nah kira-kira kehadiran istri memotivasi antum, atau malah nanti malah bikin ribut terus gitu. Ya kayak Imam Sibaweh ya, yang dibakar kitab-kitabnya oleh istrinya gara-gara kelamaan gak nyentuh istrinya. Begitu. Begitu. Jadi hati-hati. Intinya antum harus paham di mana prioritas antum. Ya, mana yang penting mendesak, mana yang penting tidak mendesak, mana yang tidak penting mendesak, mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Kayak main game itu kan tidak penting tidak mendesak. Main futsal itu tidak penting tidak mendesak, tapi dalam satu kesempatan kalau bagi saya itu kadang-kadang penting. Karena saya kalau udah lama nggak main futsal atau olahraga secara umum, itu langsung punggung itu pegelnya luar biasa. Nggak, antum umur belum 30 ya, biasakan olahraga. Kerasa kalau udah 30 loh, beneran. Biasakan kalau udah 30 peregangan tiap hari. Saya peregangan tiap hari. Saya berangkat ke masjid, pulang dari masjid, saya peregangan dulu sini. Di kamar, peregangan. Kadang-kadang angkat beban. Saya ada angkat beban 4 kilo 4 kilo. Begitu, peregangan. Kaki dilebarin. Peregangan. Kalau nggak peregangan udah pegel. Apalagi kalau udah kelewat nggak olahraga futsal gitu ya. Atau renang, wah udah kerasa banget pegel. Maka bagi saya itu menjadi penting. Walaupun agak nggak mendesak. Jadi boleh seminggu sekali. Begitu. Nah, antum kira-kira apa tuh yang pentingnya, yang tidak mendesaknya, yang tulis semuanya pokoknya. Tulis semua. Prioritas antum mana? Kenapa? Karena alimat nafsum maqaddamat wa akhirat. Makanya saya menarik sekali ketika kemudian ada seorang ulama, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, membuat kitab Fiqih Aulawiyat. Fiqih prioritas. Masya Allah. Itu luar biasa itu. Antum harus kaji. Udah ada bahasa Indonesianya, Fiqih prioritas. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Afaf tahu bukunya? Wah, anak-anak zaman sekarang gak pada tahu buku-buku para ulama. Ya. Alimat nafsum maqaddamat wa akhirat. Ya ayyuhal insanu ma gharaka bi rabbikal karim. Maka di sini Allah bagaimana menggambarkan ya? Ketika kemudian Allah itu bilang, kalian itu bakal dikasih tanggung jawab loh mengenai apa yang kalian prioritaskan. Maka Allah kemudian di sini mengatakan apa? Ya ayyuhal insanu ma gharaka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa apa yang membuat kalian itu menjadi tertipu dengan kasih sayangnya Allah? Kok bisa manusia tertipu dengan kasih sayangnya Allah? Apa maknanya? Apa maknanya? Apa yang membuatmu kok bisa tertipu dengan kasih sayangnya Allah? Kalau di sini kita baca dulu dari sini. Ya ayyuhal insanu ma gharaka bi rabbikal karim. At-ta'biru bir-rabb. Maka di sini Allah menggunakan kata Rabb dalalatihi, boleh dilalah, boleh dalalah, alal ihsani, dan ternyata menyandingkan bahwa Rabb itu punya ihsan, punya kebaikan. Ya kan? Rabb itu punya kebaikan. Makanya di sini Allah menggambarkan apa? Al-Karim. Rabbikal Karim. Apa Karim artinya? Pemurah. Karim itu pemurah, dermawan. Karim itu dermawan. Pemurah. Begitu. Memang kalau kita seringnya diartikannya mulia ya. Mulia. Sebetulnya dermawan, pemurah. Pemurah. Begitu. Kenapa kemudian disandingkan kata Rabb dengan kata ihsan? Dengan pemurah tadi, dengan Al-Karim tadi. Ya dulu ala lintiqami indal im'ani fil ijram. Kok bisa? Ternyata menyandingkan antara Rabb. Rabb itu artinya apa? Rabb itu artinya pengatur. Rabb itu yang mengatur. Murabbi, yang mengawasi, yang membina, yang mendidik. Mendidik, pendidik. Makanya pendidik disebut murabbi. Kenapa seorang murabbi harus punya sifat karim? Punya sifat ihsan. Di satu sisi dia harus mendidik, di satu sisi dia harus apa? Ya mendidik adab gitu kan? Kan yang namanya mendidik harusnya keras ya, harusnya keras kan? Yang namanya orang mendidik harusnya keras atau lembut terus?
Ada sisi keras, ada dua-duanya. Maka di sini digambarkan bahwa ternyata penyandingan kata Rabb dengan ihsan itu ya dulu alal intiqami. Menunjukkan bahwa Allah itu bisa memberikan hukuman. Bahwa Allah bisa memberikan hukuman. Kenapa? Karena Allah adalah pendidik. Cuma kapan ngasih hukumannya? Indal im'ani fil ijram. Kalau udah berlebihan dalam berbuat keburukan. Berarti selama belum berlebihan, belum dihukum. Itulah betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, Allah itu mau lihat dulu sampai mana dia berbuat keburukan. Ya udah nggak apa-apa segitu. Makanya itulah karimnya Allah di situ. Enggak semua orang yang berbuat keburukan langsung dihukum. Ada nggak orang berbuat keburukan langsung dihukum? Gak ada. Kapan dihukum? Kalau udah melampaui batas. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang, semua hukuman ditunda. Yang sekarang itu yang melampaui batas saja dibiarin kan? Benar nggak? Dibiarin zaman sekarang. Zaman dulu yang ringan-ringan dibiarin, tapi ketika udah melampaui batas langsung kontan saat itu juga. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb. Mendidik manusia generasi berikutnya supaya nggak begitu. Tapi sekarang Allah tahan. Kenapa? Karena nanti semuanya dihabisin di hari kiamat. Maka li'anna dzalika sya'nul murabbi. Karena demikianlah keadaan seorang murabbi seharusnya. Jadi kita sebagai murabbi sama, harus punya sifat karim, punya dzul ihsan. Boleh menghukum tapi jangan mudah-mudah dalam memberikan hukuman. Diapain? Sama siapa diapain? Hah? Sama siapa? Sama AA, sama Teteh? Diapain sama AA? Ya udah sini, mau duduk sini sama ya, duduk sini di atas. Ini mau duduk pangku nggak? Mau pangku nggak? Nggak mau. Udah. Li'anna dzalika sya'nul murabbi. Karena demikianlah keadaan seorang murabbi. Jadi ini Allah mengajarkan kita bagaimana caranya menjadi seorang pendidik. Diiringi dengan sifat kasih sayang yang luas. Jadi nggak dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum. Coba pertanyaannya, boleh nggak menghukum? Boleh. Jangan sampai yang namanya pendidik tidak boleh menghukum sama sekali. Ada aturan tidak boleh menghukum sama sekali. Wah, ini adalah cara pendidikan yang keliru. Maka hukuman dalam pendidikan itu boleh. Cuma pertama, jangan mudah-mudahan dalam memberikan hukuman. Yang kedua, jangan memberikan hukuman yang mencederai anak didik. Apalagi anak sendiri. Nggak boleh. Jadi hukumannya hukum yang mendidik. Kalau konteksnya pendidikan manusia. Tapi kalau konteksnya ini adalah ketika ada orang yang melampaui batas dalam kejahatan, melampaui batas dalam maksiat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Cuma di sini pelajaran bagi kita bahwa seorang murabbi harus punya al-karim. Begitu. Makanya teori-teori pendidikan barat kayak misalnya nggak boleh mengucapkan kata jangan gitu ya. Wah, itu teori-teori batil itu. Nggak boleh memukul anak didik, wah itu teori batil semuanya itu. Jangan ikuti teori pendidikan barat yang mereka sendiri gagal dalam mendidik anak bangsanya. Mana ada orang-orang barat yang berhasil mendidik anak bangsa? Mana coba? Mana hasilnya? Mana anak-anak barat yang berhasil? Mana hasilnya? Hasilnya perzinaan di mana-mana. Kalau misalnya kita hitung kasus perzinaan negara-negara Islam sama negara-negara Muslim, lebih banyak mana? Non-Muslim. Kasus minum khamar lebih banyak mana? Non-Muslim. Kasus apa lagi? Kekerasan non-Muslim. Pembunuhan non-Muslim. Cuma memang kadang-kadang negara-negara kaum muslimin itu yang sedikit itu kadang-kadang diekspos terus. Ya kan? Diekspos terus. Padahal negara-negara rusak itu negara-negara barat, ya, negara-negara yang katanya negara-negara maju itu negara yang banyak kerusakan. Begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat negara Indonesia itu banyak kerusakan, kalau misalnya antum ke Amerika katakan gitu ya, itu bakal lebih banyak melihat kerusakan sebenarnya. Karena mereka hanya megah kulitnya aja. Kasus itu lebih banyak gitu sebenarnya. Narkoba di mana-mana kan? Orang bebas bawa senjata kemana-mana. Di Indonesia nggak ada begitu. Ada di Indonesia tapi kan paling 1-2. Tapi di sana negara-negara itu, mengerikan. Orang ada satu wilayah di mana itu satu jalan panjang, isinya orang-orang yang nggak punya rumah dan mereka semuanya pecandu narkoba. Itu kayak dibuang sama pemerintah itu. Di Indonesia alhamdulillah nggak ada begituan. Kota-kota besar nggak ada.
adanya di ganggang sempit kan. Atau ya ada sih tapi nggak sebanyak itu. Artinya masih mending lah. Masih mending gitu. Maka parah kalau misalnya ada orang-orang Islam belajar cara mendidik ke orang-orang seperti itu kan aneh. Dipopulerkan psikologi pendidikan versi mereka. Dipopulerkan cara mendidik versi mereka. Apa itu? Islam udah punya aturan sendiri. Maka fakana dzalika, maka kalau kita memahami keadaan Rob yang sebenarnya seperti apa, bahwa kasih sayang Allah itu luas tapi tetap ada batasannya. Benar? Ada batasannya. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kasih sayang Allah yang terlalu luas sehingga membuat kita merasa aman. Maka disini katakan fakana dzalika mani'an, maka kalau kita memahami hal itu akan mencegah kita minal ightirari liman ta'ammal. Dari apa? Dari ketertipuan, dari keterperdayaan. Bagi siapa? Bagi orang yang mau berpikir. Kita mau nggak berpikir? Kalau kita mau berpikir, insya Allah kita aman dari keterperdayaan itu. Jangan sampai justru ketika kemudian hari ini kita banyak maksiat, tapi kok masih dapat nikmat, kita malah mikirnya, enggak taat aja dapat banyak kenikmatan. Santai aja lah. Lagian juga hidup kayaknya masih lama, masih bisa tobat nanti telat-telat. Bahaya itu. Karena kita tidak pernah tahu kita hidup sampai kapan. Karena kita tidak pernah tahu apakah kenikmatan yang hadir pada kita ini karena Allah benar-benar sayang sama kita, atau justru itu adalah upaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperdaya kita karena udah saking keselnya sama kita. Kan guru juga begitu ya. Kalau ada yang udah kesel banget sama murid dibiarin aja tuh. Saking keselnya udah, terserah lu deh. Masuk kelas silakan, nggak masuk kelas juga nggak apa-apa. Yang pasti nanti kalau dapat nilai jelek jangan protes gitu kan biasanya guru kan. Keadaan Rob itu begitu. Maka Allah juga memperlakukan manusia seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lagi banyak dapat nikmat, bukan malah bahagia dulu harusnya. Istighfar dulu ini. Ya Allah, ini kok banyak nikmat ya? Ya Allah, kenapa ini ya Allah? Kayaknya saya biasa-biasa aja ibadahnya ya Allah gitu kan. Harusnya begitu harusnya. Kenapa? Karena khawatirnya hal tersebut adalah bagian dari istidraj. Sebaliknya, kalau kita dapat musibah, apa yang mesti kita lakukan? Bersyukur dulu. Oh, dapat musibah bersyukur. Pertama, bisa jadi musibah itu akan menghapus dosa-dosa kita. Tapi Ustadz, kayaknya saya nggak punya dosa deh. Oke lah, nggak punya dosa besar gitu ya, misalnya gitu ya. Berarti Allah ingin menguji apa? Kesabaran dari musibah tersebut. Dan ketika engkau sabar, maksudnya dia nggak ada kemaksiatan yang besar, tapi kau tetap dapat musibah, maka Allah ingin menguji kesabaran, ingin meningkatkan levelmu, bersyukur lagi berarti. Jadi dibalik konsepnya sekarang, mendapat kenikmatan jangan dulu bersyukur tapi sabar dulu, baru bersyukur setelah itu. Jadi bersyukurnya itu dengan cara istighfar gitu. Ya Allah, saya bukannya nggak mau terima kasih dapat kenikmatan, tapi saya khawatir ini. Saya khawatir apa? Saya khawatir ini gara-gara saya masih banyak maksiat. Maka kalau misalnya dia sadar akan hal itu, dia akan menggunakan kenikmatan sembarangan nggak? Enggak kan? Iya. Karena dia tahu ini bahaya kalau misalnya dipakai sembarangan. Maka ketika dia punya uang, nggak akan dia langsung belanjain hal-hal yang nggak penting. Alhamdulillah dapat uang banyak, langsung belanja apa? Sepatu, tas, dompet, kaos. Padahal semuanya nggak penting tuh. Sepatu masih ada, dompet masih ada, tas masih ada, kaos masih ada. Masih mending kalau yang hal-hal mubah. Bagaimana kalau dia kemudian belanjakan pada hal-hal yang haram? Wah, sekali nggak apa-apa lah beli itu, sekali nggak apa-apa lah. Wah, jangan sampai seperti itu. Maka dari itu, apapun yang Allah berikan pada kita harus selalu diikat dengan visi awal kita, visi awal kehidupan kita akhirat. Ya, lagi-lagi berarti kembali kepada skala prioritas kita. Ketika kita mendapatkan banyak harta, buat apa harta ini? Pikirin baik-baik, buat apa harta ini? Begitu ya. Investasi. Kalau mau investasi, begitu. Silakan. Yang penting jangan sampai kemudian semua itu membuat kita terperdaya. Dan ketika kita sakit, ketika kita ditimpa musibah, maka bersyukur aja. Kenapa? Karena setiap kita sabar dari sakit kita, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Ya kan?
kemudian derajat kita akan ditambah, akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buat antum yang sekarang masih sakit menahun gitu ya, apapun itu, walaupun mungkin sakitnya nggak terlalu parah, tapi karena terus-terus sakit, berarti antum diuji tiap hari, tiap detik. Maka setiap detik antum bersabar, maka setiap detik pula antum dapat pahala. Jadi luar biasa sebetulnya buat orang yang sakitnya terus-terusan itu. Begitu. Siapapun antum. Ustaz, saya sakit apa? Saya misalnya ada sakit mah nggak sembuh-sembuh, Ustaz. Pokoknya gampang kumat banget. Udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena setiap kali kau merasakan sakit dan kau bersabar, maka Allah akan mengampuni dosamu dan meninggikan derajatmu. Selesai. Begitu. Ustaz, saya ada masalah di pernapasan, nggak sembuh-sembuh dari dulu. Ya udah nggak apa-apa, sabar aja. Makanya para sahabat, antum ingat kisah wanita yang ayan? Wanita epilepsi, datang ke Nabi SAW minta apa? Minta disembuhin. Tapi apa kata Nabi? Pilih mana? Pilih sembuh atau pilih dapat pahala? Dia bilang apa? Dapat pahala. Subhanallah. Nggak mau minta sembuh akhirnya. Coba kita kalau misalnya datang ke Nabi pengennya minta apa? Minta sembuh lah. Ente nggak punya akal, mintanya sembuh dong. Justru karena saya punya akal, saya nggak minta kesembuhan. Kenapa? Karena kalau sembuh selesai, putus pahala saya kalau sembuh. Oleh karena itu Imam Ahmad Ibn Hanbal, tapi cuma ini pendapat yang tentang para ulama juga ya. Kata Imam Ahmad, berobat ketika sakit makruh. Imam Ahmad yang bilang, bukan kita. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pendapat ini pendapat lemah. Dibantah juga oleh Ibnu Jauzi, ini pendapat lemah. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa sabar ketika sakit. Maka kesimpulannya apa? Orang yang sanggup sabar lebih utama nggak berobat. Orang yang sanggup sabar dalam sakitnya lebih utama nggak berobat. Tapi orang yang nggak sanggup sabar dalam sakitnya, apalagi sakitnya mengganggu ibadahnya, dianjurkan berobat. Jadi berobat itu nggak wajib. Kapan berobat wajib? Saat sakitnya membawa dia kepada hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada kemaksiatan. Misalnya orang yang benar-benar udah nggak sanggup, kalau sakit itu ngomongin segala macam gitu ya. Wah, sakit semua. Maka harus segera diobatin. Kenapa? Kalau nggak diobatin khawatirnya kufur. Kalau nggak diobatin khawatirnya kufur. Tapi kalau misalnya dia sakitnya itu sakit yang biasa, udahlah. Ya berobat ini ikhtiar aja. Karena kita beranggapan mayoritas ulama berpendapat sunnah. Ya udah. Tapi masalah kesembuhan serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mayoritas ulama mengatakan berobat itu sunnah ya, jadi dapat pahala ya. Bukan karena pengen sembuh, tapi karena dapat pahalanya. Jadi ketika antum misalnya berobat, maka pikiran pertama itu jangan mikir harus sembuh saat itu. Kenapa? Karena rugi sebetulnya kalau sembuh saat itu. Kenapa? Pahalanya terputus kan? Selama antum masih sanggup sabar, nggak apa-apa, tetap berobat, tapi niatkan berobatnya itu karena sunnah. Karena pengen dapat pahala aja. Ya Allah, saya berobat karena saya mendapat pahala, tapi masalah sakit sembuh atau enggak saya serahkan padamu ya Allah. Kalau memang saya lebih baik dengan sakit, maka nggak apa-apa, terusin aja sakitnya. Tapi kalau memang sakit saya ini membawa saya pada kekufuran, jadi kurang bersyukur, jadi jauh dari ibadah, menyulitkan saya buat ibadah, maka sembuhin ya Allah. Saya nggak mau sakit ini mencegah hubungan saya denganmu. Gitu. Minta ke Allahnya gitu, minta ke Allahnya. Ngerayu Allahnya begitu gitu. Ya Allah, saya bukannya nggak mau nerima sakit ya Allah. Cuma dengan sakit ini kok saya jadi susah berhubungan denganmu. Kan itu ngerayunya kan. Harusnya kayak gitu ngerayunya. Bahasa rayuannya begitu. Maka saya ingin lebih dekat denganmu ya Allah. Pas lagi sakit begini boro-boro mau bangun malam ya Allah. Pengen rebahan terus. Susah. Tapi kalau sehat kan bisa bangun malam. Tilawahnya bisa lebih banyak. Ngajarnya bisa lebih optimal. Begitu kan? Maka sembuhkan ya Allah. Supaya saya bisa optimal. Jadi itu lagi-lagi prioritasnya kan. Nah kalau kita lagi sakit terus kita pengen sembuh. Pertanyaannya, kita pengen sembuh gara-gara apa? Gara-gara apa kira-kira tuh? Apakah gara-gara sekedar kecapean? Gara-gara sekedar ingin lepas dari masalah saja? Atau ada sesuatu yang dituju, ada sesuatu yang lebih besar yang dituju? Ya, nah, itu yang harus kita pikirkan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah ya ayyuhal insanu ma ghurraka alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakanmu, yang kemudian yang telah menyempurnakanmu, dan kemudian fa'adalak, yang kata para ulama telah menjadikanmu seimbang. Maksudnya seimbang itu apa? Sempurna, keadaan kita itu sempurna.
fisiknya, ruhnya dan lain sebagainya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk yang Allah kehendaki. Ya. Maka Allah telah menyusun tubuhmu, fisikmu dengan bentuk yang baik. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ternyata tukadzibuna biddin. Kamu malah mendustakan hari akhir. Kamu tertipu dengan kemurahannya Allah yang telah menciptakanmu, yang telah memberikanmu segalanya, lalu kemudian kamu mendustakan hari akhir. Tukadzibuna biddin. Sebetulnya mendustakan hari akhir itu nggak mesti kita ngomong, saya nggak percaya hari. Nggak mesti gitu. Orang yang nggak memperhatikan akhirat, itu kan sebetulnya kayak yang nggak percaya hari akhir. Orang yang sehari-harinya ngurus dunia, itu kan seolah-olah nggak percaya hari akhir. Karena kalau dia percaya hari akhir, dia pasti akan mempersiapkannya kan? Maka kalau dia tidak pernah mempersiapkan kehidupan akhirat, gimana kita mau bilang dia percaya? Kan gitu. Misalnya ada orang yang dikasih tahu, besok ujian loh. Oke. Tapi dia nggak mempersiapkan diri. Tapi dia nggak belajar. Tapi dia malah main-main. Dan nggak pernah mikirin besok itu ujian. Terus kita bilang sama dia, terus kita tanya sama dia, kamu percaya nggak sih saya bilang besok mau ujian? Terus dia bilang percaya. Kira-kira kitanya yakin gak dengan perkataan dia? Kayaknya gak yakin kayaknya. Percaya gak sih dia saya bilang besok mau ujian? Kok gak ngapa-ngapain gitu, gak ada persiapannya gitu. Besok tuh beneran ujian? Iya udah tenang aja gitu kan ya. Main game terus misalnya. Kalau waktu zaman kuliah, zaman sekolah gitu kadang-kadang. Kalau ada informasi ujian, bodo amat. Berarti kemungkinannya kan cuma ada dua. Dia gak percaya kabar tersebut, dia tidak peduli kabar tersebut. Ya, dia nggak percaya kabar tersebut, dia nggak peduli kabar tersebut. Maka dia nggak peduli hari akhir itu akan terjadi apa. Apa bedanya sama orang yang percaya? Apa bedanya sama orang yang percaya coba? Hampir gak ada bedanya. Allah udah ngasih tahu nanti di hari akhir ada begini. Ya percaya. Tapi nggak peduli, sama aja berarti kan. Nah, maka hati-hati, bal tukadzibuna biddin. Maka berarti makna tukadzibuna biddin di sini luas. Enggak mesti antum itu enggak percaya. Bisa jadi antum percaya tapi enggak peduli. Kenapa? Karena kalau orang yang beneran percaya pasti peduli terhadap hari akhir. Dia akan mempersiapkan dirinya. Dia tahu bahwa hidupnya bukan hanya di dunia. Dia tahu bahwa seluruh kehidupan itu buat akhirat gitu. Sehingga dia mau ngapain, mau jadi istri kah, mau jadi suami kah, mau punya anak kah, mau jadi guru kah, mau jadi murid kah. Semuanya itu buat hari akhir gitu. Maka nggak penting lagi ngurusin mesti ngapain atau mesti memperhatikan hal-hal yang sifatnya remeh dunia itu nggak penting gitu. Kenapa? Karena saya itu misalnya, kenapa kamu nikah sama dia? Ya karena saya mah nikah sama dia berharap kehidupan akhirat saya lebih baik, udah selesai begitu aja. Dia kan nggak ganteng, dia kan nggak kaya. Ya itu mah remeh dunia. Saya yakin, saya hidup dengan dia, saya akan lebih baik. Akhirat saya lebih baik. Udah selesai itu aja. Begitu. Ente kenapa belajar itu? Karena saya yakin dengan belajar ini, kehidupan akhirat saya lebih baik. Udah selesai begitu. Ya. Ente ngapain? Sekarang tinggal di sana, sekarang belajar di sana, sekarang kerjanya di sini. Maka semuanya tujuannya satu. Untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Udah selesai. Karena sebaik apapun kehidupan kita di dunia, pada akhirnya sirna kan? Pada akhirnya sirna. Boleh nyari dunia, nggak dilarang. Tapi jangan jadi skala prioritas yang paling utama. Boleh cari dunia, nggak masalah. Tapi jangan jadikan itu prioritas yang paling utama. Prioritas utama kita akhirat. Dan hari ini, kalau misalnya antum melihat ya, betapa banyak orang yang ya terbalik. Masalah pekerjaan misalnya. Ketika misalnya kita, ya memang dilematis ya orang-orang yang orang awam itu nggak bisa langsung straight, langsung nggak boleh ini nggak boleh. Kayak misalnya sempat ada yang nanya ke saya, Ustaz, saya kerja di satu toko
punya orang Cina. Sebenarnya sih masalah bahan-bahan barang segala macam aman. Cuma sekarang lagi ada proyek. Kata saya, apa proyeknya? Proyeknya itu menyediakan jamuan di gereja. Dan itu jamuannya itu benar-benar makanan khusus buat orang-orang gereja, buat acara gereja. Dan itu proyeknya kontraknya masih agak panjang. Sebenarnya kan kalau misalnya, kalau buat kita ya, kalau orangnya kayak antum saya bilang, haram udah keluar itu antum ngapain itu kan ya. Buat orang kamu gak bisa begitu ya. Orang kamu gak bisa begitu. Maka saya katakan, kalau memang beneran si acaranya buat acara gereja, jelas terlarang. Tapi saya bilang begini, kalau memang antum belum punya pekerjaan lain, nggak apa-apa sementara tetap di sana, tapi usahakan sambil nyari pekerjaan yang lain. Ini bahasa buat orang kamu begitu, jangan langsung udah keluar, rezeki ditanggung sama Allah. Nah, nggak bisa begitu ya. Tapi kalau antum yang nanyanya saya udah begitu jawabnya. Karena beda kalau orang kamu enggak. Tapi banyak juga ketika mendapatkan jawaban seperti itu, banyak orang-orang yang nolak. Oh, ini kan urusan kita, lakum dinukum waliyadin. Justru itu karena lakum dinukum waliyadin, ente jangan bantuin ritual agama mereka. Betapa banyak para pedagang hari ini yang ketika tanggal 25 Desember atau menjelang Natal itu sengaja membuka peluang usaha dalam rangka mendukung Natal. Bahkan bikin diskon, bikin promo. Misalnya spanduk Natal, hiasan cemara. Itu pekerjaannya banyak muslim. Orang ada yang jadi sinterklas muslim. Sampai ditanya, mana sinterklasnya lagi sholat asar? Miris. Demi apa? Demi dunia. Nggak pernah mikirin akhirat. Karena kalau dia mikirin akhirat, nggak mungkin dia melakukan itu. Walaupun kemudian di media disanjung-sanjung, inilah toleransi. Toleransi. Apaan itu? Bukan toleransi. Menggadaikan akidah. Kita tidak dilarang membantu orang-orang kafir, tapi tidak boleh membantu ritual mereka. Kita tidak dilarang membantu mereka. Dalam urusan-urusan dunia, muamalah tidak dilarang. Tapi dalam masalah akhirat ya, begitu. Maka salah satu hikmah kenapa kemudian kita dilarang untuk menikahi wanita-wanita musyrik ya, atau laki-laki yang muslim masih boleh menikahi ahlul kitab. Tapi perempuan yang muslimah nggak boleh menikahi ahli kitab. Kenapa? Karena suami itu pemimpin. Dan sangat jarang perempuan muslimah yang menikah dengan orang kafir tidak ikut kekufurannya, sangat jarang. Walaupun dia Islam KTP-nya, tapi seluruh aktivitasnya itu aktivitas kekufuran. Beda kalau laki-laki yang muslim. Masih banyak yang cukup kuat. Walaupun ini masalah ahlul kitabnya yang mana, para ulama beda pendapat ya. Kita nggak bahas itu. Cuma salah satu hikmahnya di situ. Kenapa? Karena tujuan menikah bukan cuma masalah cinta. Cinta itu remeh dunia. Boleh nggak menikahi orang yang kita cintai? Boleh banget. Tapi jangan itu doang loh prioritasnya. Yakin nggak sih wanita yang kita cintai itu misalnya membawa kebaikan akhirat begitu? Yakin nggak laki-laki yang kita cintai membawa kebaikan akhirat? Begitu. Jadi pilihannya, yakin nggak pekerjaan ini akan menjaga akhirat kita? Yakin nggak aktivitas ini menjaga akhirat kita? Harus selalu seperti itu. Supaya kita nggak tercatat sebagai orang yang tukadzibuna biddin. Tukadzibuna biddin. Jadi bukan sekadar yakin akan ada hari akhir, tapi benar-benar sanggup mempersiapkan diri sejak sekarang. Karena kalau antum yakin ada hari akhir tapi nggak mempersiapkan diri, ya berarti antum nggak peduli, sama aja nggak percaya. Gitu ya. Dan Allah di sini menegaskan, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bahwa sesungguhnya inna alaikum lahafidhin, akan ada yang menjagamu, mengawasi. Siapa? Para malaikat yang kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang malaikat akan selalu mencatat seluruh amal-amalanmu. Maka di sini disampaikan qad aqamallahu alaikum malaikatan. Allah telah mengutus para malaikatnya
kiraman, yang mulia, yang pemurah, yaktubuna aqwalakum, yang akan mencatat segala perkataan antum, wa af'alakum, dan juga mencatat segala perbuatan antum, wa ya'lamuna af'alakum, dan selalu mengetahui perbuatan-perbuatan antum. Ya gimana nggak mengetahui, orang di samping kita kok. Fallaiku bikum, maka sudah sepatutnya bagi kalian wahai manusia, antukrimuhum, untuk menghormati mereka. Berarti ini ada kaitan dengan apa? Iman terhadap malaikat. Maka kalau misalnya antum yakin di sebelah antum ada malaikat, antum berani maksiat gak kira-kira? Ya enggak lah. Apalagi kalau antum yakin bahwa ternyata bukan cuma malaikat yang ngawasin, tapi juga Allah langsung ngawasi antum. Maka cara menghormati malaikat, watujilluhum, dan juga antum mengagungkannya, watahtarimuhum, dan juga menghormatinya adalah dengan cara antum menjaga diri antum supaya catatan malaikat itu tetap dalam kebaikan. Begitu, ya. Wallahu a'lam. Kemudian, nah di sini salah satu hikmah mungkin, hikmah tersembunyi lah. Kenapa surat ini dinamakan surah Al-Infitar? Infitar kan terbelah. Bukan hanya menggambarkan keterbelahan alam, tapi di sini Allah menggambarkan keterpecahan dua golongan. Yang pertama adalah al-abrar, yang kedua adalah al-fujjar. Maka di sini Allah menggambarkan manusia terpecah menjadi dua golongan. Manusia terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama adalah innal abrara lafi na'im, kemudian yang kedua wa innal fujjara lafi jahim. Maka di sini digambarkan innal abrara lafi na'im itu seperti apa? Fahaula ijazauhumun na'im fil qalbi war ruhi wal badani fi darid dunya. Jadi ternyata al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang nurut sama Allah, itu kan mendapatkan kenikmatan. Antum jangan mikir itu nikmat di akhirat, bukan. Bukan nikmat di akhirat. Tapi perhatikan di sini, fil qalbi, ada kenikmatan di jantung, waruh, dan juga ruh, wal badan, dan juga badan. Di mana? Fi darid dunya. Jadi kenikmatan yang didapatkan orang-orang baik itu di dunia ternyata bukan apa? Bukan harta, bukan apa lagi? Kedudukan, bukan apa lagi? Ketenaran, bukan. Bukan. Karena itu bukan kenikmatan hakikatnya. Bisa ujian, bisa fitnah, bisa. Intinya, ternyata kenikmatan itu adalah ketika antum merasakan ketenangan dalam jantung, ruh, dan kesehatan badan. Dah, itulah kenikmatan yang sungguhnya di dunia. Maka betapa banyak orang yang hartanya banyak namun tidak merasakan kenikmatan. Karena ternyata lagi miskin katanya nggak bisa makan enak, nggak bisa beli makanan enak. Udah kaya, bisa beli makanan enak, nggak bisa dimakan. Dan itu banyak yang seperti itu. Antum coba ya sering ngobrol sama orang-orang yang usaha gitu, yang benar-benar sukses itu jangan pikir mereka itu tenang hidupnya. Saya dulu waktu di Bandung suka sering ngobrol sama salah seorang pengusaha ya, di Bandung ada pengusaha. Usahanya lumayan lah. Cuma ketika saya main ke rumahnya itu, saya selalu dengar keluhan dan keluhan isinya. Ngeluh apa? Ngeluh, aduh Tad, gimana tadi ya? Cicilan nih, bank ini sekian, bank itu sekian, bank itu sekian. Kemarin baru ngambil mobil baru lagi nih buat nyewa, itu kan jasa sewa mobil. Kata saya, ngapain nama mobil baru kalau saya tambah pusing gitu kan. Oke sih penghasilannya gede, tapi ya buat bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Kata saya, mendingan kayak saya hidup gitu. Saya nggak dapat apa-apa, tapi tenang, nggak mikirin utang, nggak mikirin itu. Jadi, aduh gimana ya, harus cicilan gimana, cicilan bulan depan. Ya Allah, capek banget hidup kayak gitu kayaknya. Nggak tenang hidupnya. Nggak tenang. Ya, seperti itu. Dan betapa banyak orang yang terkenal kemudian bunuh diri. Ya, banyak orang terkenal bunuh diri. Karena ternyata ketenaran itu bukan ketenangan, bukan kebahagiaan. Orang terkenal banyak bunuh diri. Kenapa?
Karena ternyata ketenaran itu mengganggu. Privasi terganggu. Dan betapa banyak orang-orang yang stres karena dituntut. Orang terkenal itu dituntut. Dituntut berkarya. Pemusik dituntut harus main musik. Harus sesuai dengan keinginan sponsor kan. Kalau nggak sesuai, nggak bisa dia. Nggak laku nanti. Ada yang dieksploitasi. Makanya banyak kan anak-anak artis yang kemudian pas udah gede, nggak mau jadi artis lagi. Karena waktu kecilnya itu dieksploitasi waktunya. Capek kesana kesini, capek kesana kesini. Mungkin terkenal tapi capek deh, capek banget ya. Dan banyak kan kisah-kisah di luar negeri, ada yang dipaksa belajar, kayak film Singapura apa judulnya? I Not Stupid itu. Ada yang nonton nggak? I Not Stupid. Jadi film Singapura itu, film lama. Itu cerita tentang beberapa anak, salah satunya itu adalah anak-anak yang dipaksa buat belajar matematik. Padahal dia kemampuannya bukan matematik. Dia kemampuannya nggambar. Orang tuanya nggak suka. Lu ngapain cuma bisa gambar doang katanya. Begitu. Lalu kemudian karena gurunya tahu dia ini ahli gambar. Jadi yang satu ada yang suka gambar, yang satu suka bela diri. Mereka nggak bisa pelajaran yang lain, jagonya itu. Yang suka bela diri akhirnya diarahkan sama gurunya. Untung gurunya baik, cuma orang tuanya nggak suka banget sama anak ini. Cuma bisa berantem doang katanya. Justru gurunya ngeliat potensi, justru bagus jadi atlet aja, atlet bela diri aja. Tapi enggak, nilainya jelek semua. Enggak apa-apa nilainya jelek semua, yang penting dia jadi atlet bela diri katanya, kata gurunya gitu. Yang satu sama, yang satunya jago gambar. Tapi dimarahin terus karena matematiknya jelek, dimarahin terus. Enggak pernah diapresiasi. Padahal dia ini paling jago gambar di sekolahnya. Sampai akhirnya gurunya nyuruh ngegambar dan dimasukkan ke dalam lomba. Ternyata juara. Juara lomba gambar. Apa ya tahu yang digambarnya? Ternyata dia gambar seorang anak pakai toga. Pakai toga, tahu toga? Lulus. Jadi dia itu ngegambar seorang anak yang lulus tapi nggak senyum. Tapi netesin air mata gambarnya. Gambarnya gitu. Dia dapat gambar juara 1. Ternyata dia itu menggambarkan bagaimana kalaupun dia lulus dengan nilai terbaik, dia nggak bahagia. Nah itu yang terjadi, ya begitu. Ternyata nggak enak, nggak apa ya, nggak setiap yang kita pandang kelihatan enak tuh beneran dirasa enak oleh mereka yang mengalaminya, begitu. Ada lelah, ada capek, ada ketidaknikmatan di sana. Maka jangan tertipu gitu oleh kenikmatan-kenikmatan yang kelihatan dengan hal-hal yang kelihatannya nikmat padahal bukan kenikmatan. Kenapa? Karena kenikmatan dunia itu adanya pada qalb, pada ruh, pada badan. Dah, dari dunia. Dan yang lebih penting apa? Yang lebih penting adalah wa fi daril barzakh, dan juga antum akan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Itu yang lebih penting. Dan juga wa fi daril qarar, di hari akhir, di hari kiamat, di alam akhirat. Itu kan yang lebih penting kan? Ya udah, kalau misalnya kita paham hal itu kan harusnya kita udah nggak peduli, udah nggak terlalu peduli kan di dunia. Ya udahlah, kalau nggak terkenal emangnya kenapa sih? Kalau nggak punya duit emangnya kenapa sih? Kalau nggak punya mobil banyak emangnya kenapa sih? Gitu kan? Kenapa harus khawatir gitu? Ada yang masih khawatir? Jangan-jangan kita masih terlalu khawatir menghadapi dunia. Nggak perlu khawatir, yang penting kita punya ilmunya, kita terus berusaha, Allah nggak akan menyanyiakan kita, udah janji kok. Orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, Allah pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang suka minta. Selesai. Innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. La tahsab annal ayata maqsurah ala na'imil akhirah wa jahimiha faqat. Janganlah engkau mengira bahwa ayat ini terbatas membicarakan kenikmatan akhirat dan juga neraka jahimnya saja. Enggak. Bal fi daurihim, tapi berkaitan dengan kenikmatan dan apa? Dan jahimnya dunia. Begitu. Akni maksud saya darud dunia, yaitu di dunia. Wa darul barzakh, yaitu darul barzakh di alam kubur, wa darul qarar, yaitu di alam akhirat. Fahaula'i fi na'im, dan orang-orang baik akan berada dalam kenikmatan. Di mana? Kenikmatan dunia, barzakh, akhirat. Wa haula, dan mereka fi jahim,
Dan orang-orang yang berbuat banyak kefajiran, berbuat banyak maksiat akan berada di jahim. Jahim dunia, jahim barzah, jahim akhirat. Begitu. Wahalin na'imu ila na'imul qalb. Wahlil azab illa azabil qalb. Bukankah tidak ada kenikmatan yang paling sempurna kecuali kenikmatan dalam hati? Ya kan? Wahalil azab illa azabil qalb. Bukankah tidak ada azab yang paling dahsyat kecuali azab yang menyentuh hati? Wa ayya azabin asyad. Maka perhatikan, azab apa yang lebih besar minal khauf, dari rasa takut, dari rasa khawatir, ham, wal huzn, dari kesedihan. Itu yang dirasakan orang-orang kafir. Selalu merasa takut, khawatir, sedih. Takut apa? Takut hartanya berkurang. Khawatir apa? Khawatir besok nggak bisa ini, nggak bisa itu, dunia nggak bisa dinikmati. Kesedihan. Wah, dirundung kesedihan banyak. Orang-orang kaya hari ini rata-rata begitu. Para pejabat, orang-orang terkenal, kelihatannya aja mereka ketawa-tawa. Kelihatannya aja mereka bahagia. Mereka tidak pernah bisa merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan kita. Begitu. Cuma kadang-kadang kitanya terlalu terbawa suasana sehingga kita menjadi khawatir juga. Khawatir gak bisa kayak mereka, padahal gak penting begitu. Kemudian apa? Doyiqus sadr. Sempitnya dada. Itu azab yang besar itu. Dan ada yang lebih besar lagi. Apa yang lebih besar lagi? Wa i'radihi anillah. Yaitu berpalingnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu azab yang paling besar di dunia. Berpalingnya manusia, berpalingnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa daril akhirah, dan tidak lagi memperhatikan akhirat. Itu azab yang sangat besar. Jadi jangan kira azab itu cuma di akhirat, masuk neraka, enggak. Ketika ada seorang yang sudah mulai berpaling dari Allah, sudah jauh dari akhirat, itu sebetulnya azab yang sangat besar di dunia. Wa ta'alluqihi bi ghairillah. Apalagi kalau dia sudah menggantungkan kehidupannya kepada selain Allah. Nah, sekarang kita bergantung pada siapa nih hidup kita nih di dunia? Masih pada Allah atau sudah selain Allah? Itu azab itu, hati-hati, itu azab. Wan qita'ihi anillah, dan terputus hubungan dengan Allah. Wah, sudah kalau begini, azab paling besar. Sudah terputus hubungan dengan Allah, itu azab paling besar. Maka bersyukurlah antum kalau setiap saat antum masih selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka bersyukurlah antum kalau misalnya antum masih berdoa pada Allah, masih minta sama Allah. Alhamdulillah. Itu bagian dari salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang beriman. Bikulli wadin minhu syu'bah. Dan setiap lembah itu ada jurangnya masing-masing. Maksudnya gimana? Dari setiap bencana tadi itu masing-masing bercabang ke bencana-bencana yang sangat banyak sekali. Wa kullu man ta'alaqa bihi wa habba min dunillahi fa innahu yasumu su'al adab. Dan setiap kali antum berhubungan, menggantungkan diri, mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka setiap itu pula antum sebetulnya akan ditimpa oleh keburukan azab. Begitu. Jadi jangan kira orang-orang yang sedang bahagia hari ini, kelihatan bahagia hari ini gitu ya, dengan hartanya, dengan ketenarannya, dengan jabatannya, dengan suami-suami yang ganteng dan kayanya misalnya, dengan istri-istri yang cantik-cantiknya. Jangan pikir ya, dengan kebahagiaan itu namun kemudian mereka jauh dari akhirat, jangan antum kira mereka itu sedang beneran berbahagia, sedang mendapatkan nikmat. Enggak. Ketika mereka jauh dari akhirat, ketika mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya mereka sedang diazab sedikit demi sedikit. Begitu. Wal a'yadu billah, thumma na'udzu billahi min dzalik. Kemudian Allah melanjutkan, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Maka Allah akan ya melemparkan mereka nanti di hari akhir. Wa ma hum anha bighaibin. Dan tidaklah mereka wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak mungkin keluar darinya, dari neraka. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan apakah engkau tidak mengetahui? Apakah engkau mengetahui apa yang dimaksud hari akhir?
Summa ma'adul apakah engkau tidak mengetahuinya? Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'ah. Yaitu hari di mana seseorang tidak memiliki daya upaya atas dirinya sendiri sedikit pun. Bahwa dia tidak akan sanggup, jangankan menolong orang lain, nolong diri sendiri sudah nggak sanggup. Wal amru yauma idzin, dan segala urusan hari itu bukan tergantung antum lagi, ingat, tapi tergantung Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita tanamkan mulai sekarang. Ya. Bahwa kita hidup untuk ini. Kita hidup untuk menyongsong negeri akhirat, kita hidup untuk menghadapi pertanggungjawaban di akhirat. Bukan sekadar untuk dunia. Tidak apa-apa kita nikmati dunia, kita nyari kemewahan sedikit di dalamnya, tapi jangan sampai semua itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa terhadap skala prioritas kita hidup di dunia, dan Allah telah menegaskan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Udah kata Allah, udah jelas sekali, kecuali menyembahku. Jadi kerjaan antum harus pekerjaan yang ada visi akhiratnya. Nyari duit antum harus nyari duit yang ada visi akhiratnya. Aktivitas antum harus merupakan aktivitas yang ada visi akhiratnya. Apapun aktivitasnya. Mau jadi satpam harus ada visi akhirat. Berarti nggak mau dong kalau satpamnya jaga bar. Berarti nggak mau dong kalau satpamnya jaga bank konvensional. Begitu misalnya, harus ada visi akhiratnya. Pengen jadi apa? Saya pengen jadi ilmuwan. Oke, harus ada visi akhiratnya. Berarti nggak mau dong misalnya jadi ilmuwan yang akan menghancurkan kaum muslimin, disewa oleh orang-orang Zionis. Nggak mau dong. Begitu misalnya. Maka harus apa? Harus memiliki visi akhirat. Mau jadi ilmuwan, jadi apapun itu, harus punya visi akhirat. Begitu. Jadi guru, jadi dosen. Ada apa? Kirain ada apa? Begitu. Ya. Jadi apapun kita. Ustaz, jadi pemain bola boleh enggak? Ya harus ada visi akhiratnya. Kalau enggak ada visi akhiratnya, jangan menjadi pemain bola begitu. Kira-kira jadi pemain bola ada visi akhiratnya enggak? Waduh Ustaz, saya ingin mendakwahkan Islam. Silahkan. Misalnya apa? Misalnya dari sisi pakaian. Saya bakal tutup aurat dengan sempurna. Kayak si Ismail bin Nasir gitu kan. Ya, dia kalau pakai celana, ada celana panjangnya dalamnya tuh. Kemudian kaos kakinya ditarik sampai nutupin lutut. Minum, duduk. Siapa? Ryan? Siapa namanya? Oh, Syar'i. Iya, syar'i. Pakaian-pakaian syar'i. Minum duduk dulu. Namanya syar'i. Syarqi. Siapa itu? Pemain Prancis baru. Masih muda. Oh, sudah. Bagus kelihatan Islamnya. Lumayan. Saya tahunya Ismail bin Nasr karena pemain AC Milan, cuma baru pindah dia ke Marseille. Sayang pindah. Habis cedera, turun performanya. Tapi kelihatan muslimnya itu kelihatan banget. Di Instagramnya pun ya, jadi menonjolkan keislamannya. Saudara-saudaranya semuanya berjenggot. Masya Allah, ini orang soleh banget, orang Aljazair. Begitu. Bukan malah jadi pemain muslim pas Natalan foto sama pohon Natal. Ya, itu perbuatan salah itu. Perbuatannya sih salah. Sangat disayangkan. Berarti nggak punya visi akhirat dia. Ya walaupun ada ininya, ada efek positifnya, tapi bukan positif karena dia pengen menginginkannya. Sebatas karena orang melihat, oh muslim itu nggak seperti yang digambarkan, itu aja. Tapi belum cukup sebetulnya, harusnya punya visi akhirat. Kalau misalnya dia punya visi akhirat itu luar biasa itu. Ya, si Mo Salah kalau punya visi akhirat itu luar biasa itu. Suruh istrinya berjilbab misalnya begitu. Anak-anaknya kasih pakaian-pakaian syar'i. Efeknya besar itu. Kita doakan aja mudah-mudahan Allah kasih hidayah kan. Atau misalnya si Ronaldo masuk Islam gitu kan. Ya. Itu visi akhirat, punya visi akhirat. Jadi nggak masalah jadi apapun lah. Jadi presenter nggak apa punya visi akhirat. Gimana caranya nanti presenter yang syar'i kemudian memberikan berita yang benar, bukan berita yang hoax. Ya, cuma sekedar clickbait, judul-judul yang wow, isinya apa, judulnya apa gitu kan. Banyak kan sekarang berita begitu kan.
Begitu. Jadi apapun kita punya visi akhirat. Karena nggak semua orang itu mesti jadi ustadz. Itu sepakat, saya sepakat. Tidak semua orang mesti jadi ustadz. Nggak, setiap orang itu bebas hidupnya. Yang penting semuanya punya visi akhirat. Jadi politisi silahkan. Misalnya Afa mau jadi apa? Mau jadi menteri pemberdayaan perempuan. Silahkan, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Yang penting nanti ada visi akhiratnya. Jadi presiden silahkan. Antum bisa jadi presiden silahkan. Yang penting punya visi akhirat. Berarti nanti kalau jadi presiden saya tegakkan syariat Islam di negeri ini. Misalnya begitu. Sekolah gratis atau makan gratis antum pilihnya? Sekolah gratis. Kenapa orang Indonesia pilihnya makan gratis? Begitu. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak sih? Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita beraktivitas tapi nggak punya visi akhirat. Harus punya visi akhirat. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Jadi apapun kita. Harus punya visi akhirat. Begitu. Wallahu ta'ala. Wanaktafi hadza walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang katakan sebelum diakhiri? Dipersilakan. Mungkin ada cerita yang apa I'm not stupid yang tadi Yang mana? ya orang ya kan gambarnya namanya apa? Hah? Yang apa? I not stupid. Oh. I not stupid. Itu secara grammar salah ya. Harusnya I'm not stupid ya harusnya kan. Tapi dia emang film Singapura. I not stupid. Englishnya English Singapura. Ya, jadi itu kan tadi yang pinter gambar itu kan dia karya itu buat orang pakai Ya toga lulus lah. Itunya lulus sekolah. dia melakukan pekerjaan yang Dia nggak sukai. misalkan kayak guru ini bukan orang tua tapi guru, cuma guru kita ini memang sudah kenal pribadi kita yang ini. Misalnya kita pengen ini, kemudian ternyata guru kita tuh main di sini aja. Sebenarnya hati itu belum bisa gitu rasanya. Maksudnya jadi apa maksudnya? Kesini aja tuh apa? Misalkan ya sadar. Ditanya gitu kan. Ditanya apa? Satu masa depan atau pengennya ke depan gimana sih? Saya mau bisnis terus kemudian misalkan dia langsung ini aja fokus di medan singkat aja gitu ya. Nah, pasti kan kontradiksi itu kemauan dengan yang akan dilakukan saran gurunya. Apakah saran seseorang itu mesti kita lakukan atau tidak gitu? Walaupun dia guru kita yang hormati. Enggak mesti, enggak wajib. Tapi bisa jadi bahan pertimbangan untuk menjalankan hidup kita. Tapi yang mesti begini, saya sering bilang, jangan pernah hidup untuk melaksanakan visinya orang lain. Antum harus hidup dengan visi antum sendiri. Boleh orang-orang memberikan masukan pertimbangan pada kita, tapi antum jangan lupa antum punya visi hidup. Jelas, prioritas pertama visi akhirat. Nanti prioritas berikutnya antum harus punya visi hidup antum di dunia itu mau ngapain. Antum harus kenal diri antum. Kenapa? Karena yang paling kenal diri antum itu bukan orang lain. Walaupun kadang guru lebih kenal kita daripada kita. Ya. Tapi antum harus kenal diri antum. Kayaknya saya nggak di situ deh, Ustaz. Saya nggak cocok di situ. Saya cocoknya di sini. Medan dakwah saya di sini. Ya udah. Nggak usah dipaksakan gitu. Tapi kalau memang pertimbangan guru antum sesuai dengan keadaan antum, itu bisa jadi salah satu bahan pertimbangan. Intinya, jangan sampai melakukan sesuatu yang itu bukan sesuatu yang mendukung kehidupan kita, enggak sesuai dengan kecenderungan kita, enggak sesuai dengan kemampuan kita. Jangan. Kita harus bisa menolak. Apalagi masalah kalau suami istri, calon suami istri. Kadang-kadang sebagian orang, lah enggak apa diterima aja deh. Jangan gitu. Jangan. Seumur hidup atau hidup sama dia. Maka para calon istri kalau misalnya ada yang ngelamar, pikirin begini. Siap enggak saya tunduk, patuh dan taat sama laki-laki tersebut seumur hidup.
tanpa lewat 1 detik pun. Ya iya, memang itu jadi seorang istri itu. Kalau misalnya, kayaknya saya bakal banggang sama dia deh. Nggak usah, jangan nikahi dia. Nggak akan benar nanti keluar rumah tangganya. Siap nggak tunduk, patuh, dan taat sama dia. Karena banyakan calon istri nggak mikir ke sana. Pokoknya saya cinta sama dia. Cinta itu nggak penting kalau kamu nggak taat begitu dalam pernikahan. Jadi siap nggak menyerahkan, dalam tanda petik menyerahkan hidup mati pada suaminya gitu. Dalam tanda petik begitu. Siap nggak tuh menyerahkan hidup mati pada suaminya. Maka demikian pula ketika misalnya guru antum bilang harus gini, harus siap enggak antum terjun di sananya? Itu jadi pertanyaannya. Siap enggak antum kemudian melaksanakan titah dari ustadz antum itu? Kalau misalnya enggak, ustadz, saya bukannya nolak tugas, enggak amanah, tapi saya sadar diri, kemampuan saya belum siap. Atau kemampuan saya bukan di bidang itu. Harus berani nolak. Harus berani nolak. Dulu salah satu kelemahan saya itu nggak berani nolak ketika waktu kuliah. Banyak dikasih amanah sampai capek, sampai saya nangis-nangis itu. Nangis-nangis sendiri, nggak ada yang peduli kan. Iya. Ya dulu begitu, dikasih amanah ini, amanah itu, jadi ketua ini, jadi ketua itu. Sampai capek, saya capek banget. Sampai nangis saya itu, beneran nangis itu. Kenapa? Karena saya dulu nggak berani nolak. Akhirnya yaudah, harus berani nolak berarti. Maka mulai dari saat itu harus ditolak. Walaupun itu datang dari murabbi, walaupun itu datang dari guru ngaji, walaupun itu datang dari atasan, organisasi. Kalau memang kita nggak sanggup, jangan lakukan. Saya dulu amanah banyak banget waktu di kampus. Ketua DKM fakultas, ketua MPM fakultas. MPM itu MPR-nya fakultas. Ketua. Terus kemudian di universitasnya jadi kaderisasi. Kemudian di kaminya kaderisasi. Di sini apa di situ? Capek banget. Kenapa? Karena saya nggak berani nolak. Maka harus berani nolak. Tapi selama kita sanggup, kenapa enggak? Why not? Kalau benar nggak sanggup, harus nolak. Tapi kalau memang antum sanggup, kenapa enggak? Jadi acuannya pada diri antum sendiri. Begitu. Dan yang paling penting, kira-kira nih amanah tersebut sesuai enggak dengan tujuan jalan hidup antum ke depannya. Misalnya, antum pengen jadi engineer, pengen jadi insinyur, terus guru antum nyuruh antum belajar dokter, kan nggak nyambung. Ya jangan ikuti, enggak, saya udah paham diri saya ini cocoknya di engineer bukan jadi dokter, terbahaya, terus saya kira orang itu mesin gitu. Pas lagi suruh jadi dokter malah dikira mesin gitu dia. Nggak bisa saya. Nah, misalnya begitu. Antum harus tahu potensi antum di mana. Ya, begitu. Termasuk dalam dunia syar'i, dalam dunia agama. Karena tiap orang beda-beda. Ada yang potensi di bahasa Arab, ada yang potensi di tajwid, ada potensi di qiraat, ada potensinya di fikih. Beda-beda. Dan itu jangan dipaksakan. Enggak setiap orang itu harus jadi pengajar tajwid, enggak. Kadang-kadang ada sebagian orang harus jadi dia senang Al-Quran, pengen jadi pengajar tajwid, padahal mungkin secara potensi agak kurang misalnya, mohon maaf ya. Nggak usah dipaksain sebetulnya. Bisa dari sudut pandang yang lain. Tafsirnya kah? Qiraatnya kah? Begitu. Jadi nggak perlu dipaksain. Ulumul Quran secara umumnya kan bisa, nggak usah dipaksain. Karena tiap orang punya kemampuannya masing-masing. Beda-beda. Begitu. Walaupun ada orang yang bisa melakukan semuanya tapi jarang. Demikian. Wallahu a'lam. Ada yang akan kembali, dipersilakan. Udah mulai sariawan. Untung besok udah istirahat ya, nggak ngomong ya Sabtu Ahad ya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhir sampai sini. Fanaktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhala salatin ala sayyidina makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam adada ma'lumatika bidadzi kalimat kama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik.